Shalom. Haleluya. Siap memuji Tuhan. Siap menyembah Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita rayakan kemenangan kita bersama Tuhan. Haleluya. Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, menaikkan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Tuhan, Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, naikkan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Pam pam param pararam, pam pam param pararam, pam pam param pararam, pam pam param. Mari jemaat Tuhan, katakan haleluya, haleluya. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, menaikkan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, naikkan pujian senada dengan surga.
namamu, semesta bersuka sama dengan surga. Senada dengan surga. Senada dengan surga. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah buat tangan kita. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, gereja Tuhan yang ada di rumah, kita bangkit berdiri bersama-sama, rayakan sukacita Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari katakan, ku angkat suaraku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Mari dengan sukacita naikkan pujian ini bersama. Hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, katakan, karena Roh-Mu ada dalam Tuhan. Angkat tanganku memuji, mari angkat suaramu, angkat suara dan bernyanyi. Amin. Karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari kita menari, menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Bersama-sama katakan, Kau besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, besar dan mulia, biarlah semua memujimu. Ini pujian kami Tuhan, ini penyembahan kami. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Katakan, Kau besar dan mulia, biarlah semua
Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita bangkit berdiri kembali. Kita bersukacita. Saya percaya bahwa setiap kita orang-orang yang hidupnya penuh dengan mujizat Tuhan. Haleluya. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Haleluya. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Haleluya. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran Tuhan. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega, Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Mari declare bersama-sama. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang. Nyatakan bersama-sama. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh hidupku penuh hidupku penuh mujizat. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima benih firman Tuhan. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan
besar sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Biarlah Tuhan berkuasa memberikan pencerahan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan melalui perayaan kebangkitan Tuhan ini. Biarlah firman-Mu menjadikan kekuatan bagi kami untuk kami bisa melihat kuasa kebangkitan-Mu, untuk kami bisa melihat Tuhan secara nyata di dalam hidup kami. Terima kasih urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan berkati kami semuanya dimanapun kami berada. Pada saat ini mungkin di rumah-rumah, mungkin dimanapun berkumpul untuk mendengarkan pemberitaan firman, Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan. Ini merupakan titik tolak yang utama di mana sejarah pengorbanan Tuhan, salib tanpa kebangkitan tidak berarti apa-apa. Salib dengan kebangkitan Tuhan menunjukkan bahwa Dia Tuhan. Saudara, mari kita baca di dalam Yohanes 20
ayat 1 sampai ke 8. Saya akan bacakan. Judul perikopnya di sini adalah Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit di antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Perhatikan ayat yang ke-9. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Ini murid-murid Tuhan. Belum dibukakan sesuatu. Cara pandangnya belum memakai cara pandang iman. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada waktu itu Petrus diberitahu oleh Maria bahwa kubur Yesus dibongkar orang, mayatnya diambil. Dan langsung seketika itu Petrus bersama murid yang dikasihi Tuhan. Saya percaya murid yang dikasihi Tuhan di sini adalah, yang dimaksud di sini adalah Yohanes. Yohanes itu saksi sejarah. Saksi sejarah di mana dia ikut di mana-mana dengan perempuan ini, dia ada bersama-sama sehingga dia bisa menulis dengan jelas tentang apa yang terjadi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, waktu Maria Magdalena mengatakan bahwa Yesus dicuri, mayat Yesus dicuri, mungkinkah Petrus juga berkata, siapa yang mencuri? Kayaknya dia kurang percaya juga. Nah, saudara, kalau kita lihat tadi di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-9, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit. Ini yang membuat mereka bingung. Di tengah-tengah kegalauan yang luar biasa, di tengah-tengah suatu keadaan yang mencekam dan menakutkan, bisa membuat semuanya berubah. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada bagian ini kita tahu bahwa pada zaman itu para ahli agama itu oleh karena kehadiran Tuhan mereka tergoncang. Mengapa? Karena Yesus ini dianggap saingan. Yesus dianggap saingan dan menurut pendapat mereka, ini Yesus itu pengajarannya membuat pengajaran mereka tidak laku lagi, tidak didengarkan orang lagi. Maka ada etikat mereka membunuh Yesus. Nah, Maria dan juga Petrus mulai curiga. Jangan-jangan yang ngambil adalah mereka, yaitu ahli-ahli agama. Mungkinkah itu terjadi?
Mungkinkah pemimpin-pemimpin agama itu mengambil daripada mayat Yesus? Nah, ini suatu pertanyaan yang ada di dalam diri Petrus. Petrus belum mengerti isi kitab suci. Nah, saudara yang jadi tidak bisa mengait-ngaitkan, tidak bisa. Nah, ada juga yang berpandangan bahwa Yesus itu mati suri. Mati suri di sini kelihatannya mati, tapi sebenarnya tidak mati. Tapi kalau menurut sejarah bahwa dia mengalami suatu luka yang parah sekali dan darahnya mengucur. Setelah itu lambungnya juga ditusuk, organ-organ lain pasti juga rusak. Tidak mungkin Yesus tidak mati. Yang jelas di sini Yesus itu mati. Nah, disinilah Maria tidak bisa melihat kejadian ini dengan mata iman. Petrus juga tidak bisa mengaitkan semua yang terjadi dengan kitab suci, sehingga dia tidak bisa melihat dengan kacamata iman juga. Namun di sini ada yang mencatat seorang murid Yesus yang masih sangat muda. Namanya Yohanes. Di mana Yohanes ini saksi sejarah pada waktu Yesus mau disalib. Pada waktu Yesus mengatakan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pada waktu Yesus mengatakan kepada penjahat yang ada di sampingnya, pada saat ini engkau ada bersama aku dengan aku di Firdaus. Saksi sejarah semuanya. Dan Yohanes ini mulai belajar mengerti. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada waktu itu Yohanes ini mulai mengkait-kaitkan semuanya. Dia mulai justru murid yang paling muda ini, dia merenungkan firman. Mengkait-kaitkan. Jangan pernah kita menganggap menganggap rendah karena seseorang itu muda. Tapi ketika orang muda mau belajar, dia bisa memandang dengan kacamata iman. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, ketika itu Maria sebagai provokator yang pertama yang mengatakan mayat Tuhan, tubuh Tuhan dicuri. Dengan kesedihan Maria tidak bisa melihat dengan kacamata iman. Maria melihat dengan emosi karena tubuh Tuhanku diambil oleh orang. Makanya ketika di dalam Yohanes yang ke-20 kita lihat cerita selanjutnya di ayat 11 sampai dan seterusnya. Maria menangis dan Yesus datang. Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari? Maria menyangka yang berkata itu adalah penjaga taman. Padahal Maria kan bergaul terus dengan Yesus. Dia mengira bahwa yang berkata itu penjaga taman. Waktu Yesus berkata, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari? Kacamata Maria ketika melihat Tuhan, dia masih dikuasai oleh emosi karena Yesus tidak ada di situ. Terus yang kedua, Yesus mengatakan bukan lagi ibu, tapi yang kedua dia menyebut nama Maria. Maria kemudian berpaling dan melihat itu Yesus. Dia langsung berkata, Rabuni, Guru. Dia baru melihat dengan kacamata
iman, terbukalah semuanya. Terbukalah semuanya. Dia tidak melihat dengan kacamata emosi lagi karena Yesus diambil orang, tapi dia menyaksikan sendiri dengan kacamata iman. Saudara, Maria yang sebelumnya emosinya tidak diterangi dengan sesuatu yang suci, emosinya tidak suci, ketika Yesus berkata, Maria, menunjukkan kepada suatu pribadi. Secara khusus Yesus menyatakan, maka terbukalah Maria dan mengetahui bahwa Tuhannya sudah bangkit. Saudara, kita tidak bisa melihat kebangkitan Tuhan dengan memakai kacamata kita sendiri. Dengan memakai kacamata emosi kita sendiri. Tidak mungkin kita bisa. Biarlah hati kita diterangi Tuhan. Hati kita diterangi Tuhan sehingga kita bisa memandang Tuhan dengan kacamata iman. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Begitu juga ketika Maria yang lain kemudian disuruh Tuhan memberitakan kepada murid-murid yang lain. Di tengah jalan ketika menuju desa Emmaus, murid-murid ini sedang berbicara secara antusias menceritakan tentang penyaliban dan tentang bagaimana Yesus mati. Tiba-tiba Yesus berkata, apa yang sedang kau perbincangkan? Terus ada seorang murid Yesus bernama Kleopas. Dia menjawab, apakah kau tidak tahu apa yang terjadi di Nazaret? Apa yang dikatakan Yesus? Yesus berkata gini, hai kamu yang bodoh, kenapa lambat hatimu untuk mengerti tulisan daripada para nabi? Di sini kita melihat bahwa punya pengharapan tetapi tidak memiliki pengertian. Mereka punya pengharapan. Di sini ketika Yesus menampakkan diri kepada Kleopas, ini seperti orang-orang awam yang ingin menjadi pengertian seperti orang Yahudi, tetapi mereka tanpa pengertian yang benar. Sehingga mereka punya pengharapan, tetapi tidak punya pengertian. Ini akan sama seperti Kleopas dan teman-temannya. Tidak bisa melihat Tuhan bangkit. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, butuh namanya iman. Banyak orang Kristen sekarang mengaku dia punya pengertian. Banyak orang percaya mengaku punya pengertian, punya pengetahuan. Tetapi tidak punya langkah iman. Punya pengharapan tapi tidak punya satu keberserahan kepada Tuhan. Ini tidak akan bisa melihat kebangkitan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, penampakan diri Yesus kepada Kleopas ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita percaya Tuhan, tidak cukup dengan pengertian saja, tidak cukup dengan pengetahuan, tetapi ada suatu langkah-langkah iman. Maka kita bisa melihat kuasa kebangkitan Tuhan. Kita bisa melihat bahwa Tuhan kita sudah bangkit. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Dia mati itu untuk menebus dosa-dosa kita, dosa-dosa saya dan dosa-dosa saudara. Dia bangkit membuktikan bahwa Dia mengalahkan kematian. Dia bangkit membuktikan bahwa Dia mengalahkan kuasa pemerintahan pada waktu itu. Dia bangkit
membuktikan dia mengalahkan kuasa politik pada waktu itu. Dia bangkit, dia membuktikan bahwa dia mengalahkan kuasa keagamaan pada waktu itu. Dia bangkit, dia mengalahkan kuasa militer pada saat itu. Bahkan juga dia bangkit mengalahkan iblis sendiri. Sebab itu saudara, ketika kita tahu seperti ini, kita memandang salib dengan pengertian yang berbeda. Bahwa salib itu mulia. Salib itu, di salib itu ada sosok yang menebus saya dan saudara. Di salib itu ada pertukaran, ada kemuliaan. Di salib itu terlebih kemuliaan itu dinyatakan sepenuhnya ketika dia mati dan bangkit. Kuasa itu, kuasa kebangkitannya itu membuktikan bahwa dia Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa Yesus bangkit? Menunjukkan dia Tuhan. Kok bisa Yesus bangkit? Dia mati itu bukan karena dibunuh, bukan. Tetapi dia mati itu karena dia menyerahkan nyawanya. Mari kita lihat kebenarannya. Yohanes 10 ayat 18. Judul berikutnya di sini adalah Gembala yang Baik. Ayat 18. Atau saya baca dari ayat yang ke-17. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Yesus berkuasa. Dia mati dan dia bisa mengambil nyawa itu, membuktikan bahwa dia Tuhan. Tidak ada yang lain. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, salib dikaitkan dengan kebangkitan, membuktikan dia Tuhan. Biarlah di dalam peringatan kebangkitan Tuhan ini, iman kita berkobar-kobar. Saudara, selama 40 hari, apa yang diinti, apa yang diberitakan oleh Yesus? Selama 40 hari, dia menunjukkan, dia membuktikan kuasa kebangkitannya, dia menceritakan kuasa kebangkitannya. Dulunya murid-muridnya itu merasa takut, merasa cemas, merasa hopeless. Disinilah 40 hari Tuhan menceritakan kuasa kebangkitannya. Dan murid-muridnya yang dulunya itu tidak ada pengharapan, hopeless. Sekarang ketika Yesus bercerita, Yesus menceritakan kebangkitannya, hati mereka berkobar-kobar. Mengapa di sini murid-murid Yesus semuanya mereka rela mati untuk memberitakan Injil? Karena dia tahu bahwa yang menceritakan adalah Allah sendiri dan dia rela mati. Saudara, biarlah melalui kebangkitan Kristus ini hati kita berkobar-kobar, iman kita berkobar-kobar. Kita melayani Tuhan lebih lagi. Kita mau menyaksikan kebaikan Tuhan lebih lagi. Selamat memperingati kebangkitan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan.
melalui peringatan kebangkitan Tuhan ini, hati kami berkobar-kobar. Iman kami menyala-nyala. Kami tidak melihat Tuhan dengan kacamata emosi kami yang tidak suci, tapi kami melihat kebangkitan dari kacamata iman. Kami tidak hanya memperoleh pengetahuan seperti Kleopas dan teman-temannya, tapi kami menaruh pengharapan kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, sehingga kami tahu kuasa kebangkitan-Mu itu Tuhan. Dan ketika kami tahu kuasa kebangkitan-Mu, hati kami berkobar-kobar Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk menceritakan kabar baik kepada semua orang, dan nama Tuhan biarlah dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita sebelum mengakhiri ibadah kebangkitan Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk ibadah online, secara online ini. Kami percaya Engkau hadir di mana-mana dan Engkau memberkati kami. Kami berdoa Tuhan untuk situasi yang terkini yang terjadi di Indonesia, situasi yang terjadi di kota kami. Kami melihat Tuhan bahwa wabah ini masih terus ditangani. Kami percaya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan berikan perlindungan, Tuhan berikan hikmat bagi petugas-petugas yang sedang berjuang pada saat ini, yaitu para pemimpin-pemimpin negara kami, yaitu semua aparat-aparat yang terkait, juga petugas-petugas kesehatan yang ada di garda paling depan. Tuhan memberkati semuanya. Kami percaya Tuhan bahwa Paskah ini Tuhan, seperti arti Paskah, dilewatkan. Kami percaya wabah ini Kau lewatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya Tuhan memberikan berkat bagi kami semuanya, dan menurunkan berkat kekuatan bagi kami semuanya. Mari saudara-saudara, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkatimu senantiasa melalui kuasa kebangkitannya. Imanmu jadi berkobar-kobar melalui kuasa kebangkitannya. Pengharapanmu menjadi kuat kembali. Dan engkau akan bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati hidup pernikahanmu. Tuhan memberkati anak-anakmu. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua diberkati Tuhan. Mari katakan sama-sama. Amin. Besar dan mulia, ajaib semua